Selamat malam wahai pendengar. Teman-temanku biasa memanggilku Vincent. Dan pada malam hari ini aku ingin sedikit bercerita hanya untuk menemani jam tidur kalian. Pernahkah kalian mendengar kata ketempelan? Orang-orang berkata itu adalah fase di mana makhluk yang kita bilang gaib ingin mencoba untuk berinteraksi dengan kita, makhluk manusia. Kita tidak tahu dampaknya untuk kita itu apa, apakah hal baik atau sebaliknya, karena kita hanyalah manusia yang bodoh. Salah satu temanku pernah berkata bahwa dulu ia sangat takut pada sudut-sudut atas ruangan. Dan ia selalu bertanya kepadaku, bagaimana perasaanmu jika kau diikuti oleh wanita berambut panjang dan berponi yang menutupi wajahnya? Aku pun menjawab, mungkin itu hanya halusinasi semata. Oke, lalu dia bertanya kembali, bagaimana perasaanmu jika kau mendengar sebuah musik box yang tiba-tiba menyala sendiri? Dan aku pun menjawab, mungkin karena emang sudah usang atau sudah termakan usia. Begitulah fungsi kerja otak kita, selalu menjawab dengan sesuatu yang logis. Mungkin itu mengapa sains dan hal seperti ini tidak bisa menjadi nyatu. Dan seiring berjalannya waktu, aku pun juga mulai bertanya, sejak kapan kau mengalami hal-hal itu? Dan disitulah ia mulai bercerita. Baginya hal yang membuat ia makin yakin dengan hal itu adalah, dulu di tempat kerjanya ia sering mengalami hal-hal seperti itu. Walaupun dulunya ia sering mengalami hal yang lebih parah. Namun di tempat kerjanya sekarang, kantor itu memiliki 2 lantai, yang bagi mana lantai 1 digunakan untuk aktivitas kantor, dan lantai 2 digunakan sebagai ruangan meeting atau istirahat. Jadi ketika teman-teman ingin beribadah, mereka bisa melakukan itu di ruangan meeting di lantai 2. Namun teman saya satu ini tidak pernah peduli akan hal itu. Jadi ketika ia sedang beristirahat dan ingin beribadah, ia akan ke lantai 2 dengan sendirinya, tanpa memperdulikan keadaan ruangan itu, entah itu gelap, tidak bercahaya, ataupun sendirian. Ia akan melakukannya sendiri. Awalnya ia tidak merasakan apapun. Namun dalam waktu kurun 1 tahun, ia mulai menyadari bahwa ada seorang wanita dan anak kecil yang selalu mengikutinya. Cuma ia hanya menganggap itu sebagai ilusinya dia. Namun suatu saat dalam ibadahnya, ia sangat terkejut karena pintu kayu yang ada di ruangan tersebut tiba-tiba terbuka sendiri. Jika itu hanya terjadi sesekali, oke lah. Tapi kalau berkali-kali, bagaimana? Merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, temanku mulai bercerita kepada bosnya mengenai pintu ruang meeting yang terbuka dan tertutup sendiri. Namun bosnya hanya menanggapi dengan jawaban seperti ini. Ruangan meeting di lantai 2 itu memang memiliki udara yang sedikit. Jadi ketika pintu utama di lantai 1 terbuka, angin langsung mendorong pintu lantai 2 dan akan terbuka. Namun jika itu adalah kemungkinan terjadi, apakah memang angin akan secepat itu berlari ke lantai 2? Dengan perasaan bingung dan takut, ia pun mencoba untuk percaya akan penjelasan dari atasannya. Selang beberapa hari, ia menceritakan hal yang sama kepada teman-temannya. Dan teman-temannya memberikan respon yang sama, bahwa angin itu adalah hal yang janggal. Setelah bercerita, ia dan teman-temannya hendak pergi ke dapur. Namun dalam perjalanan ke dapur, ia mendengar suara musik box dari salah satu kamar temannya. Dan dia berkata, udah gede gini masih main musik box. Udah gitu tengah malam lagi. Lalu temannya pun berdiam diri sejenak dan melihat ke arah musik box itu dan berkata, bukan aku yang nyalain. Lalu ia pun berlari ke arah ayahnya yang berada di ruang tamu dan bertanya, "Pak, musik box ini kok nyala sendiri?" Ayahnya pun merespon, "Mana mungkin nyala sendiri kalau nggak dihidupin." Tapi bener Pak, ini nyala waktu temanku lewat, dan tombol power itu ada di bawah musik box itu. Mana mungkin hidup kalau nggak dinyalain? Jawabnya. Ayahnya pun tidak mau tahu dan menjawab, udahlah, itu hanya akal-akalan logika-logika bodohmu saja. Merasa janggal dengan hal itu, ia pun mengajak teman-temannya untuk tidak usah memperdulikan hal tersebut, karena hanya akan membuang-buang waktu. Walaupun dia pun sedikit kebingungan. Hal yang ia rasakan ini hanya berlaku di kantor. Namun semakin lama, ia merasakannya juga di luar kantor. Ketika ia pulang dari sahabat SMA dia merasakan ada seorang wanita berambut panjang yang terbang mengikutinya. Ia pun mengakui bahwa ia takut akan hal-hal tersebut dan pikiran-pikiran yang ia buat sendiri. Dan dia bertanya kepada ayahnya bagaimana cara untuk beribadah agar tidak takut akan hal-hal tersebut. Ayahnya pun menjawab,
itulah tanda bahwa ibadahmu tidak bagus, tidak khusyuk. Kamu hanya melakukan ibadah sebagai hal kedua dari aktivitasmu. Ya sebagaimana harusnya sebaliknya, bahwa ibadah adalah yang nomor satu. Setelah mendengarkan perkataan ayahnya, hal baiknya adalah ia menjadi lebih tenang dan ia dapat melakukan ibadah dengan baik. Dan dia pun mencoba untuk beribadah lagi di tempat kerjanya. Namun apa daya, kita hanya manusia yang penuh lubang. Perkataan ayahnya itu seolah hanya tabu. Karena saat ia mencoba untuk beribadah di tempat kerjanya, anak kecil yang awalnya hanya berdiam diri, sekarang ia mulai menatapnya dari bawah meja, berlari-lari, dan menitik rambut panjang tersebut mulai berpindah-pindah tempat. Bagaimana jika hal tersebut terjadi kepadamu? Apakah kamu bisa tenang? Mungkin untuk kalian yang mempunyai hati yang kuat, itu adalah hal sepele. Tapi ingat, kita ini hidup berdampingan, bukan sendiri.